Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kita sampai maghrib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam pembahasan surat Ad-Duha. Sebelum kita mulai, mari kita buka majelis ini bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali mengingatkan bahwa pembahasan surat Ad-Duha ini berbicara tentang 3 hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan salat tahajud. Selama 3 hari itu pun malaikat Jibril tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani beliau. Di 3 hari itu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berharap ada jawaban dari Allah tentang apa yang ditanyakan oleh seorang Bani Israel, yang beliau katakan bahwa besok saya akan mendapatkan jawaban itu dari Tuhanku. Tetapi selama 3 hari Rasulullah SAW tidak mendapatkan jawaban itu, karena beliau tidak menyebutkan kalimat insya Allah dalam jawabannya itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengingatkan kembali tentang mengapa Allah menurunkan surat Ad-Duha. Lalu di ayat yang ke-5, Bapak dan Ibu sekalian, Allah mengatakan dengan kalimat walau saufa yu'tika rabbuka fatardah. Walau saufa yu'tika rabbuka fatardah. Ya Muhammad, kelak aku akan memberikan karunia kepadamu yang membuat karunia itu akan memuaskanmu. Ayat ini ingin menggambarkan Bapak dan Ibu sekalian betapa berat suasana yang Rasulullah rasakan selama 3 hari. Betapa berat ujian yang silih berganti datang kepada beliau, yang ujiannya itu hanya pada posisi tentang masalah sholat tahajud, belum berbicara tentang pekerjaan yang besar, yaitu dakwah. Itu saja sudah mulai banyak yang tidak suka kepada beliau. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, Allah ingin memberikan pernyataan bahwa yang menentukan hasil dari pekerjaan yang kamu lakukan itu adalah aku, bukan dirimu. Walaupun beliau itu seorang nabi, walaupun beliau itu seorang rasul, tetap saja yang menentukan hasil itu adalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta menjawab keinginan yang diinginkan oleh rasulnya, tetapi Allah membiarkan masalah itu terjadi pada diri Rasulullah SAW agar beliau sadar bahwa yang menentukan apa yang diinginkan itu adalah Allah. Maka di dalam surat yang ke-32, surat As-Sajdah, di ayat yang ke-17,
Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang aku sembunyikan, yang kelak aku akan menyenangkan hatinya terhadap apa yang telah dia kerjakan. Jadi tidak semua yang kita kerjakan itu, Bapak dan Ibu, hasilnya sama seperti yang kita inginkan. Tidak selalu yang kita kerjakan baik tadi, Bapak dan Ibu, hasilnya sama dengan baik. Bisa jadi tidak dihargai, bisa jadi dicaci, bisa jadi dihina, bisa jadi dibohongi, Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa? Karena yang menentukan adalah Allah. Di surat yang sama, surat 32, di ayat yang kelima, Allah mengatakan, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun." Aku mengatur urusan bumi itu dari langit, lalu aku turunkan aturanku itu kepada manusia-manusia yang sudah aku tentukan. Dan setelah itu manusia akan mengembalikan apa yang aku berikan kepadanya, yang perjalanannya menurutku 1 hari, tetapi menurut kalian 1000 tahun. Artinya, Bapak dan Ibu sekalian, permasalahan yang terjadi pada Nabi Nuh itu baru Allah selesaikan setelah 1000 kurang 50 tahun, Pak. Bagaimana Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus selama 40 hari. Bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melewati masa 80 tahun. Ada orang-orang yang meminta kepada Allah dengan begitu kencangnya, tetapi ketika Allah belum menjawab permintaannya, dia stres, dia tertekan kepadanya, seakan-akan bahwa Allah tidak mencintainya, seakan-akan bahwa Allah tidak suka dengan dirinya. Padahal Allah mengatakan kepada Rasulullah, Bapak dan Ibu, di ayat yang ketiga di dalam surah Ad-Duha itu dengan kalimat, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Aku tidak membencimu ya Muhammad, dan aku tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Sengaja, kata Allah, 3 hari itu aku tidak jawab permohonanmu. Sengaja 3 hari itu aku tidak datangkan malaikat Jibril, sehingga ketika malaikat Jibril datang di malam yang keempat, Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak mencintaiku?" Apa kata Jibril, Bapak dan Ibu? "Asyaddu alaika syauqan." Aku ini adalah makhluk yang sangat mencintai Rasulullah. Hanya masalahnya, aku ini adalah hamba Allah, dan Allah tidak perintahkanku selama 3 malam itu untuk bertemu denganmu ya Muhammad. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa yang menentukan hidup kita itu bukan kita, Pak. Bukan. Maka ada 5 hal yang Allah ingatkan di dalam surat yang ke-31, di ayat ke-34. Apa yang ada di dalam surat Luqman ini? Allah katakan kepada kita, Bapak dan Ibu, "Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Sesungguhnya tidak ada manusia yang mengetahui kapan datangnya kiamat. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa sesungguhnya yang ada di dalam rahim itu. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu kapan datangnya hujan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang bakal terjadi kemudian. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu di bumi mana dia meninggal dunia. Bisa jadi kita meninggal, Pak, lagi nyender. Dengar apa? Dengar pengajian, Pak. Apa kita tahu, Pak, kalau umur kita bakal panjang sampai Isya? Nggak tahu, Pak. Maka sambil nyender, sambil berzikir, Pak. Ya, kalau sambil tidur baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, bil berkah kepada Anda sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini yang Allah ingin katakan kepada kita, dan terutama secara khusus kepada Rasulullah, bahwa nanti setiap apa yang kamu kerjakan pasti aku akan balas, pasti akan dibalas Bapak dan Ibu. Allah hanya minta ketika kamu mengerjakan perbuatan itu, ketika kamu melewati masa-masa sulit itu, yakini bahwa aku pasti akan menolongmu. Itu saja yang Allah minta kepada Ibu sekalian. Maka di dalam surat yang ke-16 di ayat yang ke-97 Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki ataupun wanita, dan diiringi dengan keyakinan kepadaku, kata Allah, percaya kepadaku, beriman kepadaku, maka aku akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya, dan aku akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Kita yakin nggak Pak? Ini yang harus kita yakini Pak. Karena bukan kita saja Bapak dan Ibu yang diuji sampai hari ini. Para nabi, para rasul lebih berat ujiannya Pak. Ya. Maka Allah menjanjikan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, kelak nanti aku akan berikan apa yang kamu inginkan supaya kamu puas. Itu kan Pak, yang kita rasakan sudah puas belum? Yang kita minta itu Pak, belum juga puas Pak. Masih kita minta lagi Pak. Minta 1 motor, dapat 2 motor. Minta mobil Pak, dikasih mobil. Sudah punya mobil, minta lagi Bapak dan Ibu sekalian. Udah habis-habis. Itulah kita manusia Pak. Nah lalu Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 hal yang menjadi karunia yang Allah berikan kepada Rasulnya, dan juga diberikan juga kepada kita. Dan ada 3 wasiat yang harus dilaksanakan oleh Rasulullah dan juga dilaksanakan oleh kita sebagai umatnya Pak. Ya. Nah dari mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW tentang 3 karunia. Apa 3 karunia itu Bapak dan Ibu sekalian? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Di awal Allah bertanya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku mendapatimu dulu dalam keadaan yatim Bapak dan Ibu sekalian. Fa'awa, siapa yang melindungimu? Siapa yang menjagamu? Ada manusia? Tidak Pak. Sama seperti Nabi Musa Bapak dan Ibu sekalian, ketika beliau lari dari Mesir setelah beliau itu membunuh seseorang Kipti, yaitu sukunya daripada Fir'aun, itu beliau kabur Pak. Beliau pergi. Kenapa? Karena disebutkan ya Bapak dan Ibu sekalian di dalam surat Al-Qasas itu, beliau pergi karena takut kepada Fir'aun. Bapak dan Ibu sekalian, siapa yang melindungi beliau? Sama seperti siapa yang melindungi Rasulullah SAW. Begitu pula siapa sih yang melindungi kita Pak? Manusia? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Karena yang melindungi kita, yang menjaga diri kita adalah Allah. Ya, Allah yang menjaga kita di mana saja kita berada Bapak dan Ibu, dalam kondisi apapun. Maka Allah meminta agar kita menghadirkan Allah dalam semua kehidupan kita Pak. Jadi Allah ingin mengingatkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, bukankah engkau dulu yatim piatu? Aku yang mendatangkan Halimatus Sa'diyah, aku yang melembutkan hati Abdul Muttalib kakekmu, aku pula yang melembutkan hati pamanmu Abu Thalib. Kenapa Abu Lahab tidak melindungi beliau kepada dia? Karena Allah tidak sentuh hatinya.
Maka Abu Thalib tidak bisa menjaga keponakannya kepada. Kenapa? Karena tidak dipilih sama Allah. Jadi yang memilih hati dari orang-orang yang menjaga Rasulullah SAW itu, Bapak dan Ibu, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita menghadapi anak kita, Pak Ibu. Itu hati anak kita kan bukan punya kita. Kenapa kita sampai marah, berbuih-buih, kita berbicara, berbusa-busa mulut kita, Bapak dan Ibu? Lalu anak kita tidak mengikuti kita. Kenapa kita tidak datang kembali kepada Allah yang menitipkan anak kepada kita? Maka di dalam surat yang keempat, di ayat yang pertama, Allah katakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan meminta kepadaku dan meminta kepada orang yang kau cintai dengan cara berkasih sayang. Ayat ini secara khusus di dalam surat keempat ayat 1 itu antara pasangan suami dan istri, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar bahwa yang menyelamatkan kita, yang menjadikan kita aman, damai, Bapak dan Ibu, itu bukan karena kita hebat, mohon maaf Bapak dan Ibu. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita umur tua, bukan karena kita punya pengalaman, tetapi yang menjaga kita tadi adalah Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dan Ibu. Sampai beliau besar. Sebagaimana Allah menjadikan Musa itu besar di dalam pengasuhan Fir'aun, di dalam istana, Pak. Sisi lain Fir'aun memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir karena ditakutkan akan membunuh beliau kelak. Sedangkan Allah memasukkan bayi laki-laki ke dalam istananya, Pak. Ya, di dalam surat yang ke-28 di ayat 7 sampai 13. Sampai dia khawatir ketika bayi ini menangis, Bapak dan Ibu. Lalu Fir'aun membuat sayembara kepada rakyatnya, siapa yang sedang menyusui maka silahkan datang ke istana untuk menyusui anak angkat kami. Dan itu laki-laki, Pak. Dia tidak sadar bahwa anak angkatnya inilah nanti yang akan menjadi musuh, yang akan menentang dirinya, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa, Pak. Kita tidak punya kuasa, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga doa kita di waktu tahajud itu, Pak, di dalam surat ke-17 di ayat 80 itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dalam semua masalahku dalam keadaan baik. Ya Allah, keluarkan aku dalam semua masalahku dalam keadaan baik. Ya Allah, berikan aku kekuatan dari sisimu yang akan memimpin diriku. Karena tanpa kita dibimbing sama Allah, kita tidak kuat, Pak. Berapa kali kita hampir putus asa, Pak? Berapa kali kita terjatuh dalam hidup ini? Berapa kali kita kecewa dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan pimpinan kita, dengan orang yang pernah dekat dengan kita, Pak? Lalu Allah selesaikan kekecewaan itu satu demi satu, Bapak dan Ibu sekalian. Allah selesaikan masalah kita. Kenapa? Karena Allah yang memiliki diri kita, Bapak dan Ibu, bukan siapapun. Maka sering saya katakan di sini bahwa hidup kita hanya untuk Allah dan yang menguji kita adalah Allah. Itu, Pak. Maka perbaiki niat kita dalam hidup ini. Kenapa? Karena yang kita tuju adalah Allah. Pekerjaan kita, rumah tangga kita, amanah kita yang kita dapatkan dari dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu akan kita tinggalkan karena tujuan kita adalah Allah. Maka Allah yang membesarkan beliau dengan caranya, Pak. Ya. Lalu hal yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, Allah mengatakan kepada Rasulullah dengan kalimat wa wajadaka dhalan fahada. Ya Muhammad, bukan kau itu menghadapi kegalauan dalam menghadapi kaummu? Ada rasa takut, rasa khawatir, Bapak dan Ibu. Sehingga kenapa Rasulullah di kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah? Lalu kenapa Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan
dari Makkah sampai ke Sidratul Muntaha, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan jiwanya, yang akan menguatkan fisiknya, dan akan berpikir lebih jauh lagi ke depan, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kalimat dolang itu bukan sesat, Pak, tetapi ada kebimbangan, ada kebingungan, sehingga Allah memberikan arah. Jadi kalau di dalam surat ke-9 di ayat ke-128 dan 129 yang di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud itu, Rasulullah katakan, bacalah 2 ayat ini 7 kali dan ditambah dengan salawat 7 kali setelah setiap menunaikan sholat wajib. Kalimatnya itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi 'amma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa al-azizul azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa al-aliyul azim. Artinya 2 ayat ini ingin menggambarkan kepada Ibu bagaimana kekhawatiran Rasulullah akan umatnya, tentang beban yang akan dirasakan oleh kita dalam kita menjalankan agama Allah ini, Pak. Itu sudah dirasakan oleh beliau, sedangkan beliau tidak hidup di masa kita, ya, tidak ada di zaman kita, Bapak dan Ibu. Tapi Rasulullah sudah merasakan itu, ya, terjadinya perselisihan di antara kita, Bapak, dan masalah kekuasaan, masalah harta, masalah negara, dan yang lainnya, Bapak, dan berselisih tentang masalah fikih, Bapak, dan itu sudah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau berharap umatnya ini selamat dan tetap beriman sampai akhir kehidupannya. Kata Allah, fa in tawallaw, jika mereka tidak mengikutimu ya Muhammad, jika mereka berpaling daripadamu ya Muhammad, katakanlah kepadaku, hasbiyallahu la ilaha illa huwal alim, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Engkau katakan kepadaku, nanti aku yang akan urus, aku kembalikan kepadamu ya Allah semua apa yang aku telah usahakan, ya. Kepadamu aku bertawakal ya Allah, karena engkau mengurus semua itu dari arsy yang maha agung. Nah, begitu pula tentang anak kita, Pak. Tadi itu berbicaranya, tidak perlu kita khawatir, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita juga sadar bahwa apa yang diinginkan oleh orang tua kita berbeda dengan apa yang kita dapatkan hari ini, Pak. Apakah kita harus marah, Pak? Ya, apakah kita harus menjauhkan anak itu dari kita, Bapak dan Ibu? Tidak. Kenapa? Karena kehidupan kita itu Allah yang menentukan. Silakan kita mengkonsep, Pak, silakan, tapi Allah yang membimbing, Pak. Saya dulu punya cita-cita, Bapak dan Ibu, pengen jadi tentara, tapi Allah jadikan saya jadi ustaz, Pak. Kenapa? Setelah saya sadar, Pak, rupanya bisa juga saya berada di tentara, Pak. Saya juga bisa duduk bersama para polisi, Pak. Kalau saya jadi tentara, belum tentu saya bisa, Pak, yang kayak begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya apa? Ada sesuatu yang Allah inginkan, yang di kemudian kita baru sadar, Pak. Apa yang kita inginkan itu belum tentu pas buat kita dari Allah, dan apa yang Allah tentukan itu pas buat kita, Pak. Maka di dalam surat yang kedua di ayat 218 Allah mengatakan, wa asa an taqra syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu itu padahal itu lebih baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu padahal itu tidak lebih baik bagimu. Allah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu, Pak. Kita nggak pernah tahu, Pak. Saya juga tidak pernah tahu, Bapak dan Ibu, bahwa saya bakal duduk di hadapan Bapak dan Ibu seperti hari ini. Tidak pernah, Bapak dan Ibu. Walaupun pernah di sini hanya sekali 2 kali, tetapi ini jadi rutin, Pak. Kenapa? Yang menentukan siapa? Allah, Pak. Fahada. Allah yang menunjukkan itu, Pak. Allah yang mengarahkan itu, Bapak dan Ibu. Bukan karena tadi, bukan karena manusia, Pak. Manusia hanya alat dari Allah, tetapi yang menyampaikan adalah Allah. Maka Allah meminta kepada kita di surat 65 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Coba kita perhatikan, Bapak dan Ibu. Di ujung ayat yang kedua Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku akan membukakan pintu masalahnya.
Apa sih masalah kita, Pak? Pasti kita punya masalah detik ini, Pak. Apa sih masalah kita? Ayo perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita datang kepada Allah. Kita kuatkan lagi jiwa kita, diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah, aku nanti yang akan membuka masalahmu. Kalau sudah terbuka, Bapak dan Ibu, ayat yang ketiga yang sering ada di ruang tamu kita, Pak, ayat 1000 dinar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada kita janjinya, jawabannya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tidak hanya bicara tentang masalah materi, kepada Ibu, termasuk masalah anak, termasuk masalah keluarga, termasuk masalah pekerjaan kita, usaha kita, dagang kita, Pak. Semua akan dibuka oleh Allah. Tetapi ada syarat. Apa syaratnya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ayo kamu berusaha, tetap kamu berbuat, lakukan sesuatu yang aku inginkan. Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu kembalikan kepadaku. Yang namanya tawakal. Nanti aku yang akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Bukan kita, Pak. Berapa kali kita mendapatkan sesuatu dari Allah yang kita merasa masih kurang, Pak. Padahal Allah sudah menutupi kekurangan kita. Kita masih kurang saja, Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kita masih iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, dengan harap, dengan perkataan bahwa aku lebih baik daripada dia. Dia nggak pernah ke masjid, aku selalu ke masjid. Tetapi kenapa dia yang tidak pernah ke masjid kok lebih kaya daripada aku yang ke masjid? Padahal Bapak dan Ibu sudah kaya secara hati, Pak, bukan secara fisik. Secara hati Bapak dan Ibu sudah kaya. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu dipilih oleh Allah untuk sholat berjamaah di masjid. Ada orang yang belum diundang sama Allah, Pak, belum dibukakan pintu hatinya, Bapak dan Ibu. Di sini sholat, di belakang sholat, Pak. Padahal masjid di depan, Pak. Mohon maaf, Bapak dan Ibu, masjid di depan, Pak. Yang utama ke masjid. Kaki kiri akan menghapus dosa, itu langkah ke masjid, Pak. Kaki kanan akan mengangkat derajat, itu kalau kita melangkahkan ke masjid, Bapak dan Ibu. Masjid dekat, ayo lakukan, Pak. Tetapi rupanya Allah bersyarat. Allah memberikan syarat kepada kita kalau kita ke masjid. Di dalam surat 9 ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Bahwasanya orang yang memakmurkan masjid, orang yang menghidupkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, Pak. Dua ini. Itu syarat dari Allah, Pak. Kadang-kadang dua hal ini muncul, Pak. Maka ada orang yang terkadang sholatnya ke masjid setahun sekali, Pak. Kapan, Bapak dan Ibu? Ketika di waktu nisfu Sya'ban. Setahun sekali, Pak. Sambil bawa ceret, sambil bawa galon, Pak. Alhamdulillah dia masih sholat walaupun sekali setahun. Ada yang sholatnya setahun 2 kali, Pak. Apa itu? 2 hari raya. Alhamdulillah dia masih sholat. Jangan-jangan kita yang sering ke masjid, Pak, ditolak sama Allah sholatnya. Kenapa? Keluar dari masjid muncul di hati. Apa kita bilang? Kayaknya aku yang paling soleh di tempat ini. Masya Allah. Hati-hati. Ikhlas di awal, Pak, di tengah, beda dengan ikhlas di akhir. Mana yang lebih berat, Bapak dan Ibu? Ikhlas di awal, di tengah, atau di akhir? Di akhir, Pak, yang paling berat ikhlasnya. Kita lagi sendiri, Pak, nggak ada orang, Pak, lalu muncul di hati kita, Pak, seakan-akan bahwa kita yang paling soleh. Hancur semua, Pak, yang sudah kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka dilanjutkan oleh Allah di ayat yang ketiga tadi di surat 65, innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan hajatnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu diarahkan oleh Allah untuk datang ke masjid ini sholat berjamaah, lalu kita melanjutkan pengajian, itu Allah yang menunjukkan, Pak, Allah yang mengarahkan, Allah yang mendudukkan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini hajat Allah, Pak. Ini hajat Allah, Pak. Kalau memang Allah tidak berhajat kepada kita, bisa jadi, Pak, setelah kita sholat wajib, salam itu langsung pergi, Pak.
Apapun alasannya Bapak dan Ibu, tapi ini ayat menggambarkan kepada kita bahwa Allah punya hajat. Nanti Allah yang akan menyampaikan hajatnya dengan apa yang kita usahakan Bapak dan Ibu sekalian. Yang bisa jadi yang kita usahakan berbeda dengan apa yang kita dapatkan. Maka di ayat yang keempat Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan semua urusannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalimat apa yang Allah katakan kepada Rasulullah itu, "Wa wajadaka dhalan fahada," di mana Allah ingin memberikan kemudahan kepada kita, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, kalau kita sudah bisa baik dengan Allah, Pak, maka dengan sesama manusia insya Allah baik, Pak. Tapi kalau dengan Allah kita tidak baik, Pak, apalagi dengan manusia nanti. Apakah kita mampu Bapak dan Ibu untuk bisa menerima dengan baik orang yang mencaci maki kita? Duduk sama-sama Pak, bisa? Dengan orang yang mencaci maki kita Pak, yang menghina kita, yang memfitnah kita Pak, lalu kita menegur sama dia, lalu kita makan sama dia sama-sama, bisa Pak? Bu? Bisa? Tentu nggak bakal bisa Pak. Kenapa? Karena kita nggak baik-baik sama Allah. Padahal kita sadar Pak, ayatnya ayat ke-82 surat ke-36, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Siapa yang mendatangkan orang yang mencaci maki kita itu Pak? Siapa yang menghadirkan orang yang membohongi kita? Siapa yang mendatangkan orang yang sering menghina kita Pak? Siapa? Kalau bukan Allah, gak mungkin Pak. Ya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Bukan maulana yang itu Pak, bukan. Ini Allah Pak. Ya, bukan kebetulan juga namanya Pak. Kenapa? Sudah ditentukan sama Allah, maulana Pak. Ya. Di surat ke-9 ayat 51, katakan ya Muhammad, tidak akan mungkin kalian akan terkena musibah kecuali apa yang sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Huwa maulana, dialah Allah nanti yang akan menolongmu. Ya Pak, maulana aja masih berharap Pak sama Allah. Ya Allah tolong ya Allah, kenapa jalan di kota rusak semua ya Allah? Ya kan Pak? Masih meminta juga. Kenapa? Maulana kita adalah Allah Pak. Minta dulu sama Allah. Ya Allah, lembutkan hati pimpinanku ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan keberkahan, kemudahan, sehingga jalan-jalan kami dimudahkan ya Allah. Kan itu Pak, bukan marah-marah Pak. Kenapa? Dia sendiri juga stres Pak, bingung juga Pak sebagai manusia, sebagai pimpinan Pak. Kenapa? Ini banyak masalahnya Pak. Tapi kita minta kepada maulana kita siapa? Allah Pak. Kenapa? Karena tidak akan mungkin sesuatu itu terjadi kecuali yang sudah Allah tentukan di langit Pak. Ya, gak mungkin itu terjadi Pak. Nah begitu pula Allah ingin mengingatkan kepada Rasulullah SAW bahwa aku nanti yang akan menyelesaikan masalahmu ya Muhammad. Yang ketiga Bapak dan Ibu, apa karunia yang ketiga? Yang ketiga adalah wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah kami mendapatimu ya Muhammad yang dalam keadaan ailan? Ailan itu keluarga Pak. Rasulullah tidak ditinggalkan apapun oleh orang tuanya Pak. Ya, kecuali hanya seekor kambing. Tidak ada harta yang banyak dari ayahnya yang wafat sebelum beliau lahir. Ketika ibunya wafat meninggal dunia di umur 6 tahun pun tidak banyak yang ditinggalkan oleh ibunya Bapak dan Ibu sekalian. Sampai dirawat oleh kakeknya 8 tahun. Setelah kakeknya wafat pun Abu Thalib memelihara beliau sampai beliau menjadi seorang nabi. Sampai pun beliau wafat pun kakeknya tidak beriman kepada Allah Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu yang disedihkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam kondisi Abu Thalib itu miskin Bapak dan Ibu, maka wajarlah kalau Rasulullah SAW itu bekerja dengan seseorang yang beliau itu mengembalakan kambing Pak. Kenapa? Karena melihat pamannya tidak mampu. Fa'aghna, maka Allah menyentuh hati Khadijah yang memiliki harta 1/4 Makkah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, seorang janda yang sangat kaya raya Bapak dan Ibu sekalian. Lalu dengan izin Allah beliau bekerja dengan
dengan Khadijah, dan Khadijah tertarik Bapak dan Ibu. Jadi cerita tentang wanita tua menikahi anak muda itu biasa Pak, bukan hal yang aneh. Kenapa? Karena Rasulullah pun menikah dengan wanita yang sudah tua dan janda Pak. Walaupun di kemudian Rasulullah katakan kalau ingin menikah jangan cari yang janda, cari yang masih gadis. Beda antara janda dan gadis Pak. Kita nggak bahas itu Pak ya. Kita nggak bahas itu. Ya, sedikit saja kita sentuh kepada. Jadi Allah sentuh hati Khadijah ini agar apa? Agar beliau mau menikahi Rasulullah. Dan memang ada sesuatu yang beliau dapatkan dari diri Rasulullah SAW ini Bapak dan Ibu, yang tidak pernah dia dapatkan dari suami-suami sebelumnya Bapak dan Ibu. Ya. Maka semua harta yang dimiliki oleh Khadijah ini Bapak dan Ibu akan habis kemudian untuk apa? Untuk mengembangkan amanah dakwah dalam beliau menyiarkan agama Islam atas perintah Allah. Dan kita perlu ingat kepada Rasulullah itu ketika meminang Khadijah itu maharnya 100 onta Pak. Kita Pak seperangkat sholat bersama Al-Quran ya, itu pun sudah hilang Al-Qurannya Pak, entah kemana Pak. Yang menyerahkan Al-Quran pun belum hafal Al-Quran juga Pak ya. Maka kata Rasulullah, jangan memberikan mahar yang kita terikat dengan mahar itu ya. Ada sahabat yang ingin memberikan maharnya hafalan Al-Quran, nggak usah. Beliau katakan kepada Ali, walaupun hanya 1 baut kau berikan kepadaku, itu sebagai mahar Pak. Tapi nggak juga di sini Pak ya. Ya baut jadi mahar Pak. Udahlah, udah Ibu. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang mengayakan beliau Pak. Begitu pula dengan kita. Bapak dan Ibu masih ingat dulu setelah menikah, apakah langsung kaya raya Pak? Apakah langsung punya rumah yang besar Pak, yang bagus? Apakah Bapak dan Ibu langsung terkenal di masyarakat? Tidak Pak. Siapa yang mendatangkan kekayaan itu Bapak dan Ibu? Maka di dalam surat ke-29 di ayat 60 Allah mengatakan wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Betapa banyak dari makhlukku yang tidak mampu membawa rezekinya. Aku yang mendatangkan kepadanya dan kepada kalian. Jadi kalau kita punya toko Pak Bu, itu bukan karena kita hebat. Kenapa? Karena toko kita ada mereknya Pak, karena ada pelangnya Bapak dan mohon maaf, bukan. Orang membeli barang kita itu karena Allah menyentuh hati orang tadi untuk datang membeli barang di tempat kita Pak. Bukan karena kita hebat Pak, Allah yang menyentuh. Ada yang datang bisa jadi bertanya tetapi barangnya tidak ada, lewat Pak ya. Ada yang dia bertanya yang lain tapi membeli yang lain Pak, karena yang ditanya tidak ada tetapi dia melihat ada yang lain nih, dia beli Pak, padahal niatnya tidak membeli barang itu Bapak dan Ibu. Siapa yang menyentuh hatinya Pak? Allah Pak, bukan kita Pak ya kan. Di sini kan banyak rumah makan Pak, tapi bisa jadi tidak ada satupun rumah makan yang kita datangi, malah datangnya ke Mayang sana Pak ya kan. Kenapa bukan di sini belinya? Kata Allah, kamu tempatnya di depan pasar Mama yang 10 ribuan tuh. Iya kan Pak? 10 ribuan kan? Coba. Padahal di sini ada Pak 10 ribu. Tapi kata Allah, bukan di sana. Putar kita Pak. Ya, ngabisin minyak, agak bikin kita kotor Pak. Kenapa? Harus ke sana Pak. Malah kadang-kadang kita perginya ke Jantos Pak. Padahal di sini ada Pak. Siapa yang menyentuh hatinya? Kita Pak, bukan Allah Pak. Jadi Allah yang mengayakan kita Pak. Masih ingat Pak, dulu badan Bapak kurus, hari ini juga masih kurus Pak. Hari ini sudah lebar Pak badannya, coba. Ya kan, pakaian tinggal pakai, makan tinggal makan Pak. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah pasangkan istrinya Pak. Jadi kaya tidak Pak? Jadi Pak. Masya Allah.
Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 karunia yang Allah ingatkan kepada Rasulullah dan juga diingatkan kepada kita Bapak dan Ibu agar kita tidak lupa. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu, mari kita tutup majelis ini bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.